Halo semua, perkenalkan nama saya Agustina Mamoribo. Saya berasal dari Biak, Papua. Saya kuliah di Universitas Papua, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya angkatan 2019. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai film dengan judul Yance. Film ini dibuat di SMK Negeri 3 Jayapura, Papua yang diproduseri oleh Aldo F. Moy dan juga dibantu oleh para guru di sekolah, dan tentunya film ini diperankan langsung oleh anak-anak asli Papua. Film ini dirilis pada tahun 2018. Saya tertarik untuk mengambil judul film ini dibandingkan film lain karena film ini bercerita sesuai dengan kejadian dan situasi yang memang saat ini sedang terjadi di Papua, di mana hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Mohon maaf, tapi ya itu menurut tanggapan saya. Jadi film ini mengesankan tentu seorang anak bernama Asisa yang bercerita tentang temannya yang bernama Yance. Yance bisa dibilang bahwa dia merupakan anak yang cukup nakal. Mengapa demikian? Karena pada saat di sekolah, Yance selalu datang telat ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran, memakai pakaian tidak sesuai aturan sekolah, melawan guru di kelas, dan nilai setiap mata pelajarannya sangat kurang bagus. Cerita dimulai pada saat masuk kelas. Yance datang terlambat dan dia masuk secara sembunyi-sembunyi ke dalam kelas. Saat guru mata pelajaran pun merasa bahwa ada yang masuk ke kelas, sehingga guru bertanya siapakah yang baru saja terlambat masuk ke dalam kelas. Namun tidak ada yang menjawab, sehingga salah satu temannya mengatakan bahwa Yance lah yang datang terlambat. Kemudian gurunya bertanya mengapa dia terlambat, namun Yance membantah perkataan guru tersebut, sehingga membuat guru menjadi marah dengan memberi pilihan kepada Yance apakah dia berhenti pembelajaran dan keluar dari kelas, ataukah Yance yang keluar dari kelas. Namun pilihan itu dibantah oleh Yance, sehingga guru pun marah dan keluar meninggalkan kelas. Sontak siswa yang lain pun menjadi kesal dan memberitahukan kepada guru lainnya mengenai sikap Yance. Karena sikap nakalnya itu, para guru sepakat untuk memanggil orang tua wali dari Yance ke sekolah untuk memberitahukan sikap Yance. Orang tua Yance pun datang ke sekolah untuk menghadiri panggilan tersebut. Pada saat pertemuan para guru dan orang tua Yance, terjadi adu mulut yang menyebabkan suasana pertemuan itu menjadi semakin memanas. Namun kepala sekolah membawa Yance ke sebuah ruangan dan memberikan nasihat kepada Yance secara pribadi. Tentu saja hal itu berhasil meyakinkan Yance untuk bersikap lebih sopan terhadap para guru. Bahkan Yance pun diberikan motivasi untuk belajar menjadi anak yang lebih baik dalam karakter maupun dalam bidang akademik. Yance pun mengangguk setuju dan mengatakan bahwa dia akan berusaha menjadi seperti yang diinginkan oleh para guru dan orang tuanya. Kemudian kepala sekolah pun membawa Yance kembali pada pertemuan tadi, dan saat itu juga Yance kemudian meminta maaf kepada sang guru yang memiliki masalah dengan Yance, sehingga masalah antara para guru dan Yance pun telah berakhir. Kemudian para guru dan orang tua Yance memberikan solusi agar Yance diberikan kesempatan untuk berubah agar dia bisa lulus ujian dan bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yaitu dengan cara menunjukkan salah satu siswa bernama Asisa yang berupa siswa yang berprestasi dan teladan di sekolah itu. Hal itu pun disetujui oleh Asisa.
Kemudian Aziza mulai dengan aktivitasnya untuk membimbing Yance dalam belajar. Sehingga pada saat ujian, Yance pun berhasil dinyatakan lulus ujian dan dia bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tak lupa juga dia mengucapkan terima kasih kepada Aziza yang telah membimbingnya selama belajar, dan dia mengatakan bahwa dia akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi Unceng. Sontak hal ini membuat mereka berdua sangat bahagia. Begitulah akhir dari cerita yang Yance ditulis dalam buku diari Aziza. Kita sebagai seseorang yang ingin menjadi lebih baik di masa depan, maka kita harus berubah. Seburuk apapun kita di mata orang lain dan seburuk apapun masa lalu kita jangan langsung putus asa. Kita harus bangkit dan berusaha semaksimal mungkin. Apabila kita diberikan kesempatan untuk bisa berubah, maka tentu saja hal itu bisa terjadi. Dan untuk penonton yang khususnya orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya, sehingga anaknya tidak terjerumus ke dalam hal negatif yang dapat merusak pola pikir baik karakter maupun akademis. Dan untuk siswa-siswa harus lebih banyak belajar membangun karakter yang baik, bergaul dengan lingkungan yang dapat membangun sikap pribadimu menjadi lebih baik. Oke guys, jadi itu cerita singkat dari film Yance yang dapat saya bagikan. Terima kasih, sampai jumpa.